Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Diam itu Emas. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada pejabat penting yang berpidato berpidato di hadapan banyak orang. Dan kalau kita jujur sebenarnya di dalam kata-kata yang dia ucapkan dalam pidatonya itu sama sekali tidak ada intensi untuk penistaan agama, ya, sama sekali dalam kata-katanya itu nggak ada. Kalau kita jujur ya, dari awal sampai akhir kalimat yang dia ucapkan itu tidak ada kata-kata yang mengandung penistaan agama. Dan apalagi ya pejabat ini dikenal sebagai pejabat yang sangat toleran, yang selalu baik kepada semua orang tanpa memandang agamanya. Tetapi itulah jahatnya manusia itu ya. Jadi manusia ini ya banyak yang baik tapi banyak juga yang jahat ya. Kata-katanya dipelintir ya, dipotong-potong, dipelintir sehingga akhirnya banyak orang mendapat kesan bahwa sang pejabat ini telah menista agama tertentu ya. Dan kemudian tragisnya banyak orang pun percaya. Lalu bahkan dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dia dipenjara. Dan dia dipenjara bukan karena sebuah kesalahan yang dia lakukan, ya. Karena siapapun yang berhati jujur, berhati bersih pasti akan mengakui bahwa dalam pidatonya itu tidak ada kata-kata yang menista agama. Ya. Dan inilah kejahatan dunia ini, kejahatan manusia ini ya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang para imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua Israel yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, tentu saja pertanyaan mereka ini bukan pertanyaan yang tulus, yang mau menggali informasi yang benar dari Tuhan Yesus. Pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang mau menyudutkan Tuhan Yesus. Mereka bertanya, dari manakah kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam karya-karyanya? Dalam segala apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, berbagai mujizat itu, dari mana kuasa itu datang? Padahal dalam hati kecilnya, ya mereka sudah tahu ya, bahwa Tuhan Yesus pasti akan menjawab, ya dari Tuhan. Ya. Tetapi itulah jahatnya mereka itu. Ya. Mereka pura-pura tidak tahu, lalu bertanya, dari mana kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu. Mereka tahu, seandainya Tuhan Yesus berkata bahwa kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu berasal dari Allah, maka mereka yakin, mereka punya kesempatan, mereka punya peluang untuk menuduh Tuhan Yesus sebagai seorang penghujat Allah, ya, karena berani mengatakan bahwa kuasa yang dimilikinya berasal dari Allah. Ya. Maka mereka mencari kesempatan itu, mencari peluang itu. Begitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kuasanya itu berasal dari Allah, nah mereka punya kesempatan untuk menuduh dia sebagai seorang penghujat Allah. Namun Tuhan Yesus bersikap cerdik. Sebelum dia menjawab, dia balik bertanya kepada para imam kepala, para ahli Taurat dan tua-tua Israel itu. Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian, dari manakah kuasa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis? Dan mereka, pertanyaan ini sungguh menjadi pukulan yang hebat bagi mereka. Ya, mengapa? Ya karena mereka bingung kalau mereka menjawab
bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis itu berasal dari Allah, nah mereka khawatir nanti Tuhan Yesus akan menuduh mereka, ya, akan menyindir mereka. Kalau memang kuasa yang dimiliki Yohanes Pembaptis berasal dari Allah, mengapa kalian tidak mau percaya kepadanya? Tetapi kalau mereka menjawab kuasa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis itu berasal dari manusia, mereka takut. Mereka takut dianiaya oleh banyak orang. Karena pada waktu itu banyak orang di Yerusalem percaya akan pewartaan Yohanes Pembaptis. Jadi di sini kita melihat kelicikan dari para imam kepala, para ahli Taurat, dan tua-tua Israel. Mereka mau menyudutkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan mereka. Tetapi Tuhan Yesus akhirnya mementahkan pertanyaan-pertanyaan para imam kepala, para ahli Taurat, dan tua-tua Israel yang sebenarnya mau menyudutkan Tuhan Yesus. Dan inilah, ya, sekali lagi kita bisa melihat betapa liciknya, ya, mereka ini mau menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan palsu, ya, bukan pertanyaan yang tulus mau menggali informasi, tetapi pertanyaan jebakan. Dan orang-orang seperti ini, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini semakin banyak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang bertanya ini dan itu kepada kita bukan karena sungguh-sungguh membutuhkan informasi yang penting, yang benar dari kita, melainkan karena ingin menjatuhkan kita. Seringkali saya menerima sharing, menerima laporan dari umat, ya, bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab yang gemar atau senang bertanya tentang iman Katolik kepada orang Katolik, tetapi tujuannya bukan sungguh-sungguh ingin mengenal iman Katolik, tetapi ingin mengajak berdebat, ya, lalu ingin menemukan kesalahan atau kekurangan di dalam iman Katolik, dan kemudian mereka punya kesempatan untuk menjatuhkan iman orang Katolik. Akhir-akhir ini banyak sekali, ya, orang-orang seperti itu yang pura-pura mau bertanya tentang iman Katolik, dan kemudian banyak orang Katolik, ya, banyak umat Katolik menjadi bangga, ya, kok banyak orang kok berminat dengan ajaran Katolik, tetapi sebenarnya mereka mau menjatuhkan umat Katolik, terutama mereka yang imannya tidak kuat. Ya. Maka marilah Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersikap bijaksana di dalam berbicara. Dan bila berbicara itu, ya, ternyata sungguh-sungguh membahayakan kita, maka lebih baik kita diam. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri ketika orang menanyakan dari mana kuasa yang dia miliki, Tuhan Yesus tidak mau menjawab. Karena Tuhan Yesus tahu pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk menjebak dia, pertanyaan untuk menjatuhkan dia. Dan orang-orang seperti ini di zaman sekarang semakin lama semakin banyak. Oleh karena itu, marilah kita bijaksana dalam berbicara, dan marilah kita, ya, apabila berbicara itu sungguh-sungguh bisa mendatangkan bahaya bagi kita, maka mari kita lebih baik bersikap seperti Tuhan Yesus dan mengikuti nasihat kuno yang sangat berharga dari leluhur kita, yang di mana dikatakan bahwa diam adalah emas, atau dalam bahasa Inggris silence is gold. Ya. Saya kira lebih baik kita bersikap bijaksana dalam berbicara, dan dengan demikian kita memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati.